Siapa yang nggak tahu yang namanya pala? Rempah Indonesia yang jadi buruan sejak lama. Banyak orang tahu pala itu asalnya dari Maluku sana. Tapi, pala yang kualitasnya mendunia justru tumbuh dari pulau tempat kita tinggal, Pulau Siau di Sulawesi Utara. Kenalkan, tapi nama Michael Paat. Sekarang kita sedang belajar jadi pengusaha pala. Bagi torang di Siau, pala itu artinya hidup. Jadi bukan hanya soal jadi petani yang menghasilkan panen melimpah. Ini juga bagaimana torang jaga kualitas pala di Siau. Karena pala Siau dikenal sebagai pala kualitas nomor 1 dunia. Peminatnya datang dari mana-mana, sampai dari negara-negara Uni Eropa sana. Makanya, belajar soal bisnis pala di Siau bukan perkara main-main. Karena semua orang di sini berlomba-lomba forecastnya bagus DP kualitas pala, supaya bisa tembus ke pasar dunia toh. Tak tunggu lagi masa untuk panen yang benar. Ini kan masih putih, belum saat panen ini. Kalau yang begini Bu, itu dia matang di pohon kan? Nah, ini pengaruh panas. Pengaruh panas. Nah, jadi ada 2 cuaca yang mempengaruhi buah pala, kualitas buah pala. Pelajarannya banyak. Di antaranya, harus bisa membedakan kualitas biji pala dari sejak dipanen. Paling gampang, torang bedakan itu lewat warna. Yang hitam sempurna, nah itu dia, biji pala kualitas paling bagus. Nah ini disebut pala A, ini yang so hitam. So masa memang panen pas ini. Nah, dia hitam sekali sampai di bawahnya. Jenis pala yang ditanam di Siau sebenarnya sama dengan yang ada di Maluku. Toh dulunya, torang pun datangkan biji pala dari sana. Torang pucara pun mau barawat pohon, ndak ada yang beda. Yang beda, kualitas tanah dan alam Siau. Itu yang jadi keunggulan torang pepala. Penentu lainnya, DP cara formo jaga ini pala sampai siap ekspor. Tong pepala tidak banyak yang kena itu yang namanya aflatoxin atau sejenis jamur biji pala. Kalau so kena, so pasti tidak akan diterima di pasar Eropa. Aflatoxin itu bahaya juga kalau sampai dikonsumsi, karena mengandung zat yang bisa menyebabkan kanker. Supaya tidak kena jamur, torang mesti jemur tu pala sampai benar-benar kering. DP teknik tidak ada yang spesial, karena banyak orang bilang kasih jemur apa saja di Siau ini pasti matang merata. Panasnya sudah seperti oven alam. Atas matahari menyengat, dari bawah juga ada panas bumi yang bikin semua kering sempurna. DP lama penjemuran beda-beda. Kalau matahari sedang semangat bersinar seperti ini, maksimal seminggu saja torang jemur, kering sudah. Nah, kalau sedang musim hujan, torang jase kering tu pala di dalam ruangan. DP nama rumah jemur. Sampai sekarang, baru beberapa saja pengusaha yang menggunakan teknik jemur rupa begini. Memang pasti lebih lama Jo, dibanding dengan yang kena sinar matahari langsung. Mari yang penting DP hasil sama, bebas dari jamur dan keringnya merata. Di semua tahap, kualitas pala terus dijaga, termasuk di tingkat pengepul. Kita belajar langsung saja ya dengan pengepulnya. Bagaimana DP cara basortir biji pala sampai siap kemas alias packing. Nah, pertama-tama, biji pala yang sudah kering dipecah dari cangkangnya. Baru disortir lagi sesuai kualitas. Yang mulus dan bulat sempurna masuk kategori A. Ini kualitas yang paling bagus.
Yang agak kisut seperti ini masuk kategori B, setingkat di bawah kualitas A. Ada juga yang bijinya sudah pecah. Sebutannya pala kualitas BWP. Kepanjangannya Broken Wormy Punky. Biar broken, inilai masih bisa diekspor. Cermat dan teliti sampai ke bagian packing. Banyak juga tapi tantangan ini kalau mau jadi pengusaha yang baik ya. Tiap minggu, satu pengepul rata-rata kirim sampai dengan 7 ton biji pala kering. Kalau sedang panen raya, beda lagi ceritanya. Belasan ton pala dorang bisa kirim. Jadi, pala siau itu bukan hanya terbaik dari segi kualitas. Torang juga terkenal sebagai penghasil pala paling besar se-Nusantara. Karena itu bagi torang dan orang siau umumnya, pala seperti harta. Rupa tabungan, karena pala kering bisa tahan sampai 2 tahun. Dorang yang jual biji pala ke pasar, mesti baca dulu situasi. Tunggu sampai DP harga tinggi dulu toh. Kalau harga sedang bagus, pasti rame ini pasar didatangi yang jual pala. Dari itu semua, buat orang, pala juga merupakan hidup sekaligus kebutuhan. Dari pala, banyak orang tua bisa sekolahkan anaknya sampai tinggi dan sampai jauh ke seberang sana. Hasil jual pala simpanan jadi salah satu sumber torang belanja buat kebutuhan hidup sehari-hari. Siau ini memang pulau kecil. Mar jangan kira di sini sepi. Kalau so datang DP hari pasar, doh, rame sekali nih jalanan. Kalau ngoni mau main kamari, ndak susah. Boleh naik kapal cepat, sekitar 4 jam perjalanan dari Manado. Kalau so di sini, mau lihat orang pe pasar, banyak yang unik. Salah satunya torang punya kebiasaan belanja tanpa uang logam. Ah, jangan heran begitu. Torang memang ndak biasa belanja pakai uang kecil. Kalaupun butuh kembalian pecahan kecil, biasanya torang cuma kasih permen saja. Makanya harga barang di sini biasanya pas, supaya ndak butuh kembalian kan. Keramaian inilah yang jadi torang pe pusat kegiatan. Namanya juga orang pulau. Kalau so hari pasar, semua pasti keluar dari rumah.
Perputaran uang di Siau pasti tidak jauh dari pala. Ngoni boleh dengar tapi cerita soal anak-anak Siau yang biasa cari jajan sendiri dari pala. Di Siau, torang punya budaya DP nama mangopur. Mangopur atau mangoe puru berarti panen pala yang jatuh di tanah. Ini DP arti, siapa saja boleh mau ambil dan jual itu pala yang so jatuh dari pohon. Torang bebas masuk ke kebun siapapun dan pungut pala dari tanah. So itu, kalau sedang panen, banyak anak-anak yang ikut mangopur. Bicara soal bedakan mana pala bagus dan tidak, anak-anak ini so ahli. Dari situ, dorang boleh dapat uang jajan sendiri. Sekarang percaya toh kalau kita bilang pala itu sudah seperti pengganti uang? Itu berapa? Mana deh? 12, 13. Tapi buat dapat uang dari usaha pala tidak juga semudah anak-anak mangopur. Seperti kita ada bilang tadi, harus serius belajarnya. Makanya kita sering sekali ajak kawan-kawan berkumpul seperti ini. DP tujuan for tukar informasi dan pengalaman soal pala. Ini juga jadi kesempatan for kita bikin jaringan seluas mungkin. Supaya kalau nanti betul-betul jadi pengusaha, gampang cari rekanan. Bakumpul, ndak lengkap DP rasa kalau ndak pakai cemilan. Coba lihat orang pemakanan khas kue kenari di sini. Kong yang paling ditunggu justru DP minuman. Ini dia, fermentasi sari pala khas Siau. DP rasa seperti apa? Ngoni mesti coba. Ibu-ibu PKK, Desa Beong ini salah satu yang rutin bikin sari pala. Bahkan dorang so bikin jadi usaha. UKM punya tujuan sediakan oleh-oleh khas bagi turis-turis yang datang ke sini. Awalnya, banyak turis asing senang dengan fermentasi pala ini. Kemudian, dorang le suka bawa for jadi oleh-oleh. Usaha pun berkembang seperti sekarang. Ilmu membuat fermentasi pala ini tidak main-main. Beberapa ibu sempat ikut pelatihan dengan pengajar langsung dari Prancis. Ilmunya kemudian dibagi-bagi ke ibu-ibu yang lain di sini. Ada banyak standar supaya fermentasi berhasil. Misalnya, peralatan harus stainless dan steril.
Lain dari itu, pembuatan tidak boleh di atas tanah, harus lantai keramik. Gampang-gampang susah memang. Tapi hasilnya jangan ngunitanya, nikmat tak terkira. Pala di Siau boleh mau jadi bagus bukan tanpa sebab. Ada gunung berapi torang pe kebanggaan di Siau, Gunung Karangetan. Yang kase torang pe tanah ini jadi subur. Karangetan ini adalah salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Setiap tahun Karangetan pasti muntahkan isi perutnya. Letusan terakhir di tahun 2012, aliran laharnya kasih habis desa Padepe Kaki. Sekarang, sisa dari abu dan lahar Karangetan justru jadi mata pencarian baru buat sebagian warga. Warga yang tinggal di kaki Karangetan memang bisa dibilang sudah terbiasa dengan letusan gunung. Mar begitu, waspada itu tetap harus ada toh. Maka pemerintah so ator untuk pindahkan DP warga ke tempat yang lebih aman. Mar karena torang percaya, Karangetan ini adalah sumber kesuburan, banyak warga tetap memilih tinggal di lereng gunung. Mendawe gitu. Uai. Daun minda ada siseo bare. Oh, nih kok. Tanah boleh subur, bukan berarti tidak ada kendala di sini. Torang sesempat alami kekeringan panjang, sampai berbulan-bulan. DP dampak bukan hanya ke hasil panen. Kondisi ini bikin warga kesulitan air. Akelabo, sumber air utama torang di Siau pun jadi andalan buat penuhi kebutuhan air di musim kering. Dari sini, mobil dan truk angkut air bersih untuk penuhi kebutuhan warga yang tinggal jauh dari kota. Torang pun punya sumber air penting yang lain. Cuma bukan untuk minum, ini sumber air yang jadi tempat wisata. Tepatnya sumber air panas Lehi. Lehi ini so jadi tempat plesir unggulan warga Siau. Kalau so hari Minggu, wih, so pasti banyak orang yang datang ke sini. Dan kita pun begitu, bisa kumpul dan senang-senang dengan kawan-kawan. Capek dan susah belajar jadi pengusaha pala, hilang rasanya. Tapi DP istirahat cuma ndak lama. Usaha buat jaga pala Siau tetap harum, terus jalan jadi yang utama. Itu dia, baru sebagian dari torang pecerita tentang alam indah yang jadi anugerah, tanah subur yang merupakan berkah, juga hasil bumi pala tanah Siau yang namanya mendunia dan jadi torang pe kebanggaan. Semua itu pasti torang akan jaga. Indonesia
Bagus.